Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berkumpul sore ini dalam keadaan khusus ya, suasana Ramadan yang sangat terasa. Tiada lain kita berharap mudah-mudahan ibadah kita dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai sekarang, bahkan sampai berakhir nanti, syarat dengan catatan kebaikan, yaitu amalan sholihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini adalah dengan Ramadan kita raih keberkahan. Yang ngasih judul adalah remaja di sini. Ya, kita akan membahas tentang itu insya Allah. Yang pertama tentu kita mendengar ada kata-kata berkah ya. Berkah itu sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi pada awalnya adalah bahasa Arab. Tentu kita harus memahami karena itu bahasa orang lain, apa sih yang disebut berkah itu. Maka dinyatakan di dalam definisi al-barakatu subutul khairi fi syai'in. Barokah itu adalah tetapnya kebaikan dalam satu perkara. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita hadapi, maka semuanya harus berubah menjadi berkah. Dan disebut-sebut bahwa di bulan Ramadan adalah puncaknya keberkahan. Apapun yang ada akan menjadi keberkahan, itu yang kita harapkan. Tentu kita harus memahami apa saja yang jadi berkah itu ya. Saumnya kah ataukah baca Qur'annya atau apa. Maka di sini insya Allah akan dibahas, nanti dikembangkan dengan pertanyaan insya Allah. Nah yang ke satu, kita menyebut-nyebut bahwa saum itu adalah as-saumu huwa tarkus syurbi wal akli wa mubasyaratin nisa'i min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang disebut saum itu adalah meninggalkan minum, meninggalkan makan, meninggalkan hubungan suami istri min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu yang disebut saum. Ibu-ibu terus lapar enak acan? Atau sudah berkali-kali laparnya ya, karena Bu Ella itu ada 3 season laparnya itu. 1 pukul 9 sereset begitu ya, pukul 2 sereset, nah pukul 5 nyeresetnya tuh panjang kayak Mad Arid di Sukun, panjang begitu. Karena kalau pukul 5 biasanya kolak sudah pada matang gitu kan, jadi bertambah laparnya. Tapi kita melaksanakannya dengan ridho, dengan ikhlas. Kenapa? Karena kita begitu paham tentang jaminan-jaminan yang ada di dalam bulan saum, yaitu bulan Ramadan. Yang paling penting kita memahami bahwa bulan Ramadan itu adalah satu bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh bertanya, ibu-ibu biasanya yang dipilih itu yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Ibu-ibu ke pasar itu kan milih yang baik-baik gitu kan Bu. Balanya kangkung, apakah yang layu ataukah yang segar yang dibeli? Pasti yang segar gitu kan semuanya. Jadi yang terpilih itu yang baik. Jadi tidak ada bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Nah yang paling mengesankan bagi kita di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam. Nah satu malam itu pun satu malam yang terbaik di antara malam-malam lainnya, yaitu Lailatul Qadar. Termasuk sekarang kita sudah masuk ke ranah mencari Lailatul Qadar. Tentunya ada trik-trik tersendiri dari Rasulullah SAW untuk kita meraih Lailatul Qadar tersebut. Baik, kita satu-satu ya, apa yang menjadi barokah itu? Yang pertama, dengan saum kita itu akan mendapat barokah, yaitu kita akan mencapai ketakwaan. Kebetulan ayatnya tadi sudah dibaca, yaitu surat Al-Baqarah surat ke-2. Ayatnya berapa? 183 ngetopisan eta mah ya. Tadi sudah dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di ujungnya itu ada la'allakum tattaqun.
Yang dipanggil oleh Allah itu bukan lagi manusia di situ, tapi alladzina amanu, manusia-manusia terpilih. Siapakah itu alladzina amanu? Adalah orang-orang yang beriman, ya. Alhamdulillah yang ngagunuk sekarang di sini adalah orang-orang yang beriman semua insyaallah. Yang laki-laki disebut al-mu'minun, yang perempuan disebut al-mu'minat, ya. Ternyata setelah kita menjadi orang yang beriman dipanggil juga oleh Allah. Untuk apa dipanggil? Biasanya kalau orang yang beriman dipanggil itu akan diperintah. Kalau tidak diperintah dilarang. Kebetulan di ayat ini adalah pernyataan sih sebenarnya kutiba alaikumusyamu, ya, sudah ditetapkan, sudah diwajibkan bagi kamu itu adalah asyam, saum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, begitu. Jadi pernyataan bentuk kalimatnya, tapi di situ mengandung perintah bahwa orang yang beriman itu diperintah untuk melaksanakan saum. Ibu diperintah ku Allah bingat kan? Bingat. Bapak-bapak juga sama seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada kalam, ucapan yang lebih baik melainkan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut kalamullah, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu perintahnya perintah menuju kebaikan, larangannya larangan menuju kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayatnya mencantumkan kalimat la'allakum tattaqun. Jadi supaya kita itu bertakwa. Jadi kita yang bertakwanya bukan Allah. Jadi Allah itu tidak penting manusia mengikuti perintahnya atau tidak, bagi Allah itu tidak penting. Yang jelas ketika kita melaksanakan perintah itu ada jaminannya. Karena yang disebut wajib itu semuanya sudah pada tahu, ya. Al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang disebut wajib itu adalah mendapat pahala apabila dilaksanakan, mendapat siksaan apabila ditinggalkan. Berbahagialah kita semua di sini karena sedang berusaha menjadi orang yang taat, sekalipun kekurangan tetap ada. Pasti ya, kekurangan ada. Ibu-ibu nuju saum liran teu kekulutusna. Nah, hebat. Bapak-bapak mah rada bagernya, bapak-bapak rada bager atau bager pisan, ya. Karena rada bager dan bager pisan teh beda. Kalau rada bager mah seueur keneh baderna. Rada pinter seueur keneh bodona. Rada geulis seueur keneh oleng atutna. Gitu kan sebenarnya. Tapi yang namanya manusia tetap banyak kekurangan. Tapi seiring dengan itu pasti kita ada yang dicari, ada yang diraih, apa yaitu ketakwaan. Maka takwa itu pun harus didefinisikan kembali, ya. Maka menurut lugoh at-taqwa lugotan. At-taqwa menurut lugoh itu bukan bahasa kirata. Kalau ibu-ibu ditanya naon sih takwa teh, eta takwa mah tak dibabawa, cenah begitu, ya. Ya iyalah tak mah dibabawa, tapi bukan itu yang dimaksud. Ternyata di dalam at-tarifat disebut at-taqwa menurut bahasa adalah al-wiqayatu. Takwa itu adalah kuat. Jadi orang yang bertakwa itu adalah kuat. Yang paling penting kuat apanya? Kuat jiwanya orang yang bertakwa itu. Dan dia tahu diri, tahu benar bahwa hidup itu banyak gangguan, banyak godaan. Karena kita ketika lahir ke dunia, ya serta merta kita diiringi oleh musuh besar kita. Saha musuh orang teh? Setan. Ibu ka setan kenal, bersahabat atau musuh? Oh benar musuh. Tapi sok engkeun anu kukulutusnya, apa eta kukulutus dipiarang ku setan, ya kan? Aneh-anehnya kita itu menganggap dia musuh, tapi kenapa ya setiap saat tuh ada saja nu tijalikeun kacaletot atau apapun itu. Nah ini pentingnya orang yang bertakwa itu akan icus, akan hati-hati. Makanya dengan bahasa yang lain takwa itu bisa artinya hati-hati, bisa waspada, ya, bisa juga tadi kuat. Nah mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang kuat imannya. Amin ya robbal alamin. Nah kenapa iman itu ada yang kuat, ada yang tidak, ya. Tadi kan berarti sebelum takwa itu iman dulu lah tadi. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kesannya ada perintah, kemudian tujuannya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Nah iman itu kita rasakan semua, alhamdulillah. Karena ada iman kita bisa berada di sini. Karena ada keimanan kita bisa sigap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kita perlu tahu bahwa iman itu tidak menetap dalam satu keadaan. Kadang-kadang tinggi iman itu, kadang-kadang rendah. Makanya disebut-sebut al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Sok karaos ku ibu-ibu? Nah, nu babari teh naikna turun. Nah, ulangi.
Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Aya nu babarina teh naikna atau napi turunna. Jadi seperti itulah jawaban ibu-ibu di mana-mana ya. Bapak-bapak juga sama, cuma tidak ikut menjawab di mana-mana bapak-bapaknya. Jadi yang mudah itu turunnya. Oleh karena itu kita punya iman, dan iman itu harus kita pelihara pastinya. Kita pelihara dengan baik supaya iman itu bertambah dan bertambah ya. Kenapa iman harus bertambah? Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyia-nyiakan iman kita ya. Di dalam Al-Qur'an itu suka disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah itu sama sekali tidak pernah menyia-nyiakan iman kamu. Jadi Bu, iman teh sok sana sakedi ku Allah dihargaan, dihormati iman itu. Karena itu sakotret keimanan bisa mengangkat orang dari api neraka. Di dalam hadis Bukhari itu sangat populer ya. Ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka, tapi dia masih punya setitik keimanan. Jadi setitik keimanan saja itu sudah mampu mengangkat orang-orang dari neraka ke surga, apalagi kalau imannya banyak. Tapi kita itu kalau mau ke surga nggak mau mampir-mampir dulu ya Bu ya. Mau mampir dulu ke neraka? Nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Kalau mampir dulu ke benteng Al-A'raf mau tidak? Ke benteng Al-A'raf. Kan kita mampirnya itu bukan kita ya. Ada manusia sebelum ke surga itu mampir ke neraka dulu, ada juga yang mampir ke benteng Al-A'raf. Apa itu benteng Al-A'raf? Adalah huwa daru bainal jannati wan nar. Yang disebut benteng Al-A'raf itu adalah satu tempat di antara surga dan neraka. Kenapa orang-orang disimpangkeun heula kadinya? Karena ketika diperiksa itu yang namanya kebaikan dan keburukannya itu seimbang banget ya. 50% kebaikan, 50% keburukan. Aya jalmi nu kitu. Jadi bingungnya gimana nih kalau dimasukkan ke dalam surga, penghuni neraka protes. Kalau dimasukkan ke neraka, penghuni surga juga protes. Jadi pada akhirnya nyawa disimpan heula di benteng eta salami-lami ya. Dia disiksa batinnya di situ. Kenapa? Melihat ke surga dia sakit hati, orang lain sudah beres, tinggal menikmati fasilitas surga, dia masih saja dalam protes sakit hati, dia itu dalam proses sakit hati, nyeri hati, nyebutnya di situ. Kemudian melihat ke neraka apalagi, karena ketika melihat orang-orang sedang disiksa maka dia merasa bahwa dialah yang sedang disiksa. Itulah benteng Al-A'raf. Makanya kita masuk ke dalam surga itu dengan iming-imingnya waqina adzabannar. Jauhkan kami dari api neraka. Mudah-mudahan saum ini bisa menjauhkan kita dari api neraka. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Nah, kepada penghuni neraka ya, kemudian Allah mengutus malaikat tah sok ngajaga neraka teh. Malaikat naon namina teh? Malaikat malik, bager atau nepi galak? Galak banget. Disebut giladul syidadul layasunallah. Malaikat malik mah eta galak pisan, bengis pisan. Kenapa? Yaitu diperintahnya ku Allah jika kitu. Kenapa? Karena malaikat itu layasunallah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah malaikat mah. Jadi dibiarang galak teh galak teh begitu. Nah, kali ini diperintah untuk apa? Untuk terjun ke neraka secara langsung ya. Untuk apa? Mengambil orang-orang yang ada di neraka tersebut. Kabayangkeun nya malaikat ngagebrus kana neraka panaseun teu? Henteu. Karena Allah menjadikan bagi malaikat itu adalah dingin semuanya, kecuali untuk penghuni neraka itu sendiri, maka dirasakan semua benda-benda yang ada di situ panas adanya. Ya, naudzubillahi min dzalik ya. Dengan kata-kata begini, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Wahai para malaikat, akhriju, keluarkan oleh kamu itu. Siapa yang harus dikeluarkan dari api neraka itu? Man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Adalah orang yang masih ada setitik keimanan sakotret korek api begitu tah dina hatena teh. Kalau ada yang seperti itu sok kumpulkan, keluarkan. Jadi mereka masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga ya. Maka terjunlah itu malaikat. Malaikat tadi tidak merasakan panas. Gambarannya seperti, mohon maaf, tukang runtah ngagugulung runtah satre ya. Mereka itu aya teu nu gitu. Itu ada enggak? Nggak ada ya, karena kayak bersahabat gitu. Kadang-kadang mereka tos ngoduk-ngoduk sampah, kemudian ngopi roti itu wasu acan. Coba kita yang lewat sebentar terus, karena bau banget. Kenapa? Masalahnya sudah biasa menghadapi sampah tersebut. Maka malaikat pun seperti itu, diubeklah itu isi neraka. Ubek, kemudian diambillah satu orang, dilihat kodis waduh geus hideung les terang eta jalmi teh teu puguh rupana.
Makanya sangat bodoh ya kalau manusia beranggapan biarkan saya masuk neraka, biar saya ketemu dengan para artis katanya. Ayahnya katos dengan dagu gitu. Nah, apa-apa saya masuk neraka biar ketemu sama para artis. Ayah bodoh itu jawabannya. Kenapa para artis gelis jeung kaset di dia di dunia? Kalau yang masuk neraka mau artis kek, mau siapa kek, tetap mereka tuh gosong. Makanya tadi kodis waduh gus hidup bisa sakut terkata jamit. Tapi dilihat lagi di mana di toong di nahatena. Ada nggak sih keimannya itu? Ternyata tidak ada di balangkeun cek malaikat. Wah anjeun mah moal aya bahan salamet karena apa? Poek mongkleng di nahatena juga nggak ada yang namanya sinar-sinar yang tadi. Diubek-ubek lagi, kemudian diketemukanlah ada kokolenya yang di nahatena ini barangkali yang dimaksud oleh Allah. Kemudian disimpan, aduk-aduk lagi simpan, sudah ngagunuk disetorkan ke Allah. Ya Allah, inikah yang dimaksud? Benar adanya katanya. Kenapa mereka bisa selamat? Karena mereka tidak menghabiskan seluruh iman yang di dalam hati tumbuh. Makanya iman itu sekecil apapun jangan hilang. Karena kalau sudah hilang, udah menjadi penghuni neraka, khalidina fiha, mereka kekal di sana. Gitunya. Jadi iman teh kedah aya. Jangankan banyak, sedikit pun ada penghargaan dari Allah itu, ya. Tapi sesudah diangkat di kamanakeun tah nu tadi teh kinten kita kamanakeun coba. Langsung ke surga kan gitu. Henteu kamana heula tuh. Meureun atuh kitu kirang pasti. Henteu meureun kitu ngomeureun karena takut salah ya jawabnya itu. Ya ternyata tuh langsung dikasurgakeun, masa iya sih masuk ke dalam surga langsung, karena mereka kan masih jelek warna, rupanya masih jelek, masih bau mungkin masih apa nya weh fayul qauna fi nahril hayat. Mereka itu dilemparkan ke dalam satu sungai yang disebut sungai kehidupan, ya. Jadi dikeum didinya lami-lami seperti kita ngeuman baju yang sudah kotor. Pakai apa biasanya ngeumannya? Oh, jangan disebut mereknya, bahaya deh. Iya, dikeuman pakai deterjen apa aja begitu ya. Maka lama-lama kan luntur tuh ke bawah tuh, mengendap, kucek-kucek sedikit, tahu-tahu sudah mencerang lagi. Cuma di akhir hadis itu ada pertanyaan, alam ta'lam annaha safra'u multawiyatun. Apakah kamu pernah membayangkan bahwa orang yang sudah hitam pekat, bahwa orang yang sudah jelek sejelek-jeleknya itu ternyata ketika diangkat dari sungai tadi, ka'annaha safra'u multawiyatun, seperti pucuk dedaunan yang segar banget. Itu jadi keluar dari walungan tadi itu jadi seger deui, cantik deui, kasep deui. Terus kasep sareng cantik baru digiringkan kemana? Ke dalam surga. Ya, nah seperti itu. Tapi lagi-lagi kita kalau ditanya, kita mau mampir-mampir dulu, tidak mau, maunya langsung ke surga. Oleh karena itu hayu kita jadikan apa yang menjadi poin ibadah kita di dalam bulan Ramadan itu menjadi keberkahan-keberkahan sehingga kita diantar dengan amal kita ke dalam surga kita. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi satu yang menjadi berkahnya itu saum itu adalah menghadirkan manusia ke puncak ketakwaan dengan saum tersebut. Makanya ibu-ibu siap dengan saumnya. Tapi tadi kan saum disebutkan ada 3 poin yang ditinggalkan itu, ada minum, ada makan, ada hubungan suami istri. Tapi nyatanya saum yang sempurna itu adalah meninggalkan seluruh dosa yang ada. Ya, ibu nuju saum kukulutus, kenging kan? Kenging. Jantan ibu liran heula aya kukulutusna. Liran aing ke sawah, kumaha? Ada yang berhenti dulu sebentar, nanti ya sawah, makanya saya mah ingin cepat sawah. Kenapa menit kuat saya ngomongkeun mitoha cenah begitu ya. Ibu-ibu seperti itu janganlah. Sebenarnya yang namanya ibadah kita pada bulan saum itu adalah pelatihan, penataran yang luar biasa untuk supaya kita tetap gitu menjaga diri, menjaga hati sampai kita menyeberang ke bulan-bulan yang lainnya. 11 bulan berikutnya itu harus aman-aman saja karena hasil dari penataran kita pada bulan Ramadan ya. Itu berkah yang pertama, manusia akan menjadi takwa ketika melaksanakan saum. Tapi tanda kutip saumna saum yang sempurna. Berhenti itu semua dosa-dosa, kukulutus, gede amek, ngomongkeun batur, ngarasula, panasan, ayahnya zaman panasan. Aya teh? Ada. Setiap ningali tatangga aya kamajuan teh jeung ngagibrig panas tiris, ya kan? Tepugu-pugu ngagibrig panas tiris. Tah ayeuna teh ibu lagi godaannya itu karena ibu teh suka ngobrol-ngobrol sama yang lain. Makanya ibu jangan banyak ngobrol atuh, cek ibu-ibu teh cenah ka ibu teh ngobrol. Duh cenah saum ayeuna mah abdi cenah rada riweuh naon magina. Biasana mah kaping sakitu tos 5 acuk teh cenah. Astagfirullahaladzim. Pas ibu dengar ari ibu teh panasan jeung ngagibrig we panas tiris. Ya Allah, orang lain sudah 5 sium kuring can gaduh kain-kaina aja.
Padahal si ibu yang tadi teh cuma heureuyannya karena tahu kita panasan. Padahal mana lagi can bogaheun baju teh hiji acan. Jadinya ngapain itu nya? Enggak penting kita ngobrolnya itu. Makanya kalau ngobrolnya yang berbobot, ngobrolkan ilmu ngobrolkan perubahan kita sekecil apapun kita berubah menjadi baik, itu namanya hijrah. Nu kitu nu kada diobrolkeun mah. Yang tong ngobrol-ngobrol si keler panas ibu-ibunya. Ibu teh sabaraha hiji keler. Ah ya keler mah tapi karosong keneh. Numawi teh kumanya si akang teh siga teu mikir tuh. Jadi ngomongkeun suaminya kesananya. Nah, itu penting tidak sih sebenarnya? Kalau ada mangga mun teu ada tong diayak-ayakeun. Pernah ada sebuah hadis kan yang menyatakan ketika bulan Ramadan, ketika ditingali dapurnya Rasulullah teu aya mengepul asap sekedik-kedik acan. Artinya Rasul itu seadanya. Ibu-ibu kan pernah dengar Rasul itu iftarnya dengan apa? Dengan kurma. Kalau tidak satu, paling banyak 3 kurmanya itu. Karena resep Rasul ganjil. Ibu-ibu kantos tak iftar ngama kurma? Kantos Bu Ella, berapa? 17 katanya. 17. Yang penting witir katanya. Yang penting witir. Rasulullah 3 ima 17 habak eta kurma wuhu geus 17. Can ngaleueutna ka ditumbuh ku kolak. Kolak juga kan biasanya berapa coba batur mah hiji ima 3 mangkok witir katanya. Kolaknya 3 mangkok. Aduh, seperti itu kadang-kadang. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam orang yang sangat sederhana. Pernah ketika pulang kerja mungkinnya tanya kepada Siti Aisyah atau kepada pangeusi bumi teh, adakah yang bisa aku makan? Nah, Aisyahnya menjawab, mohon maaf ya Rasul, teu aya korma buruk-buruk acan. Itu kesehari ini seperti itu. Teu aya korma buruk-buruk acan, artinya tidak banyak makanan di rumah Rasul itu. Jangankan korma yang segar, korma buruk ge teu aya, artinya enggak ada makanan. Kata Rasul, ya udah kalau begitu aku akan saum aja tuh. Ya, dalam keadaan kurang teh saum dituturkeun ku saum sunat. Maka dengan seperti itu muncul juga pengertian bahwa saum sunat itu bisa dadakan. Ya, banyak bisa dadakan niatnya. Beda dengan saum Ramadan. Kalau saum Ramadan didadak tidak bisa. Ibu niatnya sudah sejak kemarin, niatnya sebelum fajar menyingsing. Nah, itu sudah ada niatnya. Kayak ibu-ibu ketika mau saum di hari pertama, ibu kan sok ka pasar heula nya. Sok ka pasar heula, Bu? Ka pasar heula teh ibu harita? Henteu nahan. Eueuh duitnya. Iya, eueuh duit atuh dah. Gimana sih ke pasar segala mahal, segala mah udahlah, enggak usah ke pasar misalnya. Tapi ibu ketika dicarioskeun, ya Ramadan berapa hari lagi, itu sudah ada niat di sana. Kita sudah mengandung niat untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Tahu pami nu ngadadak mah jika tadi bisa Senin Kemis misalnya. Ibu-ibu tepak pikpak di subuh-subuh teh wah ngapel mah wawas wadah mah apa-apa semua dilakukan terang-terang serese teh peuri jam sabarahnya. Ketika dilihat pukul 9, oh iya udah siang pukul 9. Neng ini hari apa sih? Hari Senin mah. Ya udah mamah mau saum aja. Tak boleh ngadadak jika gitu saum sunat mah. Boleh dicoba nanti ya di Syawal atau sesudah Syawal. Tiasa ngadadak saumna, tiasa ngadadak bukana deui. Kenging bukana ngadadak. Ibu-ibu tadi teh saum udah pukul 4. Efek tem di kelentreng tukang bakso, ya Allah enggak kuat banget itu bakso. Kenapa sih bakso, ya Allah lupakan. Tapi angar we teh di ditu ngabayangkeun. Maka bocor jajan bakso, dosa enggak? Enggak. Boleh seperti itu ya. Atau datang tamunya disuguhin, ai urangna saum piraku. Nya we ngadadak bukana bisa kalau saum sunat itu. Tapi kalau ibu ngodoan itu enggak boleh ngodoan kade. Kelentreng ta pukul 11 teh bubur kacang. Cek ibu teh Gusti abi isuk deui weh bade ngodoan mah. Bocor salah, itu dosa hukumnya ya. Jadi beda karena ngodoan itu hukumnya wajib bukan sunat. Ya pokoknya hati-hati itu. Maka Bu kembali kepada yang tadi satu ya, yang menjadi berkahnya itu orang yang melaksanakan saum itu dia akan bertakwa kesananya. Amin ya robbal alamin. Yang kedua ibu saudara, apa yang menjadi berkahnya itu? Saum itu disebut-sebut junnatun, asyamu junnatun. Saum itu adalah perisai. Saum itu adalah perisai. Pami bahasa Bojong Koneng perisai teh naon? Naon? Benteng tameng. Ada yang menjawab tameng. Tameng itu penghalang ibu, tameng ya, perisai. Pami orang ningali film kolosal gitu yang suka ada perang-perangan begitu. Kan di tangan kanan tuh ada pedang, di tangan kiri itu ada semacam besi tebal gitu ya, bulat, kemudian ditaruh di sini di dada atau bisa dikilir-kilir kemana. Untuk apa? Untuk menangkis serangan musuh. Kalau ada tombak ke sana tadi tangkis mentallah tombaknya. Kalau ada panah juga seperti itu. Jadi menghalangi kita. Jadi tameng, perisai itu adalah melindungi kita dari kebinasaan. Itulah yang disebut saum.
Masya Allah, emang saum itu sedasar apa? Coba aja kita. Saum itu bisa menghentikan ngomongkan batur sih tadi coba. Yang biasanya ibu ngomongkan batur, pada waktu itu nggak berani ngomongkan batur karena kita sedang saum, betul kan? Jadi lamun ibu ke saum ke ngomongkan batur, tetap belum jadi tameng saumnya itu, belum jadi perisai. Saum-saum amak-amakan. Saum-saum kukulutus berarti saumnya belum bisa menghentikan dosa-dosa. Berarti saum itu belum menjadi tameng, belum menjadi perisai. Kumaha atau carana? Ya udah, jadikanlah saum itu. Karena apa? Kita di dalam hati teh ngagulik sakwe ini sauimun, aku ini saum loh. Aku ini sedang saum. Makanya ibu-ibu piraku nu saum amak-amakan. Ya bunyi? Ibu hentenya, liren amak-amakan? Konon garumujang gitu. Liren teh amak-amakannya kadang-kadang mun keur eling can kitu, mun keur eling liren, lamun teh kitu mah keur deui we. Karena itu kan pelatihan, ibu-ibu pelatihan. Yang paling penting ibu-ibu ada perubahan lah. Coba kita lihat ya. Orang-orang di luar bulan saum dengan di dalam bulan saum beda banget kelihatan itu. Sok Bu. Kalau perempuan ngadak-ngadak di tiung ke bulan saum teh ada yang begitu. Jadi di saumna teh sabulanan, di kudungna teh emang geus beres mah saumna dibuka deui aya nu kitu ada. Termasuk juga nu sok nongkrong di televisi itu ya. Apakah itu artis, apakah itu penyiar atau siapakah, sok geura sok pada rapih angwanana teh bulan saum. Ya paling tidak mereka menyebutkan kami ini menghormati. Ya oke lah menghormati. Tapi kita itu Bu tidak seperti itu karena pasti nu diantosan ku Allah itu ketika kita sadar pada bulan saum teruskan ka dituna teh. Makanya simkuring kantos ngadamel judul makalah. Judulnya itu adalah meromadonkan hari-hari. Judulnya antikan. Meromadonkan hari-hari. Apa maksudnya? Jantan bager teh tong dina dinten Ramadan wae. Di hari-hari yang lain juga jadikan semangat kita seperti dina semangat Ramadan garesok. Kayak tarawih. Ibu semangat teh tarawih? Paena masih semangat tarawih? Terus. Olahraga. Karena aya nu awal-awal tarawih. Yes, tarawih. Tarawih. Tarawih, 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 tarawih. Aya nu kitunya. Di Masjid Al Hikmah kita teh sih. Tentunya. Masih pinuh teh nu salat tarawih Pak? Masih pinuh. Oh, rada ngirangan ya. Nah, itulah tanda yazidu wa yanqusu ya, bertambah dan berkurang gitu. Tapi ya kena jantan pelajaran ka ibu-ibu ya bade tumaros. Hari ibu-ibu itu bagusnya sholatnya teh di masjid apa di rumah bagusnya ibu-ibu? Di rumah. Hari ibu-ibu tarawih di mana? Tempukuh ibu Mas. Sekali. Ibu-ibu sholatnya bagusnya di rumah apa di masjid? Di rumah. Hari ibu tarawih di mana? Nah, jawab. Ibu teh sholat teh saya teh di bumi. Ibu tidak akan berganti, itu yang namanya hadis seperti itu. Ibu-ibu mah memang saya nate sholat nate di bumi. Tapi memang di hadis yang lain ketika ibu-ibu mau ke masjid, kebetulan suaminya mengizinkan, biarkan saja mereka ke masjid. Jadi larangannya tidak total, tidak haram. Jadi ibu-ibu tetap saja, tapi yang terbaik teh di rumah. Hari ibu kumaha bet milih ke masjid teh alasannya apa coba? Alasannya apa? Sholat di masjid teh? Hah? Mau apa? Suka malas di rumah? Di masjid tuh malas? Iya. Mangga, kalau begitu juga mangga. Tetapi usahakan ketika di masjid itu tetap baik, nilainya harus baik. Kenapa? Karena ada ibu-ibu pas mau ke masjid teh tanya-tanya imam segala na panto teh. Ayeuna imamna saha sih? Nama kan nanya imam, coba curiga itu. Kenapa nanya imam coba? Curiga. Kenapa imam masih ditanya-tanya saha? Nah, jadi imam ya kan? Kan judulnya keimanan wahtisaban kita itu kan? Saum kedah imanan wahtisaban. Apa imanan wahtisaban teh? Karena iman dan mengharap ridho Allah. Kadapun eta anu ngimama rek si A rek si B, nah make ditatanyakeun ibu-ibu. Ketika bertanya, "Ayeuna saha imamna?" Pas anu ngawalan nu kamari kene, "Apun tak balik deui." Lumayan gitu. Kenapa? Jadi siap oke di imaman kuno ponok macana. Tapi kalau imamna panjang macana punten rek balik deui. Aya nu kitu bakal milari kasayan di masjid teh atana pipidoraka nu kitu teh. Pidoraka jadi geus
tong nanya-nanya di imam. Siapapun jadi imam, ikhlas saja karena Allah, gitu harusnya ya. Karena ibu-ibu kalau mensiasati dengan baik gitu kan, ibu di rumah biasanya pilih yang pendek-pendek kan, suratnya biasa kan. Naon tah? Iya biasa. Sabang sani kulkulan. Rerencangan teh ina atau ina. Nu hiji deui wal asri eta kan satu paket eta teh di mana eta teh pinter pisan. Tah ibu tiba-tiba ibu ngaos ke masjid jadi panjang bacaannya. Harusnya ibu menyikapinya seperti ini, alhamdulillah ya Allah. Kalau di rumah mana ada saya baca yang panjang karena pertama tidak hafal, kedua nage teu mampu we. Untung saya berjamaah di sini jadi bacaannya panjang. Karena ibu mendengarkan saja untuk Al-Qur'an itu ibu dapat naon coba dapat rahmat ya. La'alakum turhamun. Jadi ketika Al-Qur'an dibacakan ku ibu didangukeun ke tengering maca ibu mengadangukeun wungkul, maka la'alakum turhamun. Kamu itu mendapat rahmat untuk mendengarkan saja. Nah, ketika kita membaca sendiri maka berubah menjadi hasanah, kebaikan. Satu huruf saja yang kita baca itu adalah satu kebaikan. Aya kita nu maca Quran satu huruf aya. Kalau kata udna we lekoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ari tahun panjang bismillah panjang, nu akhirna panjang. Ari eta Qur'ana cen sahuruf nun. Aya geuning nu kitu nya. Aya nun, aya qaf, oge sahuruf. Qaf cek Allah qaf tak lah qaf cek Allah mere ya ganjaranna. Tapi indah saja ya pada bulan Ramadan. Karena apa? Karena membaca satu huruf itu kan dari satu huruf ditikalkan jadi 10 dina luar Ramadan. Tapi di dalam Ramadan mah 10 teh ditikalkan deui kana 10 jadi sabaraha? 100. Jadi baca nun itu 100 diganjarna, Masya Allah, luar biasa. Jadi mau cari waktu yang mana lagi? Karena tidak ada waktu yang lebih mulia daripada waktu-waktu bulan Ramadan. Maka sok mengpeng urang masih kena di pasien umur begitu. Kan tahun payung atau apa? Kita masih ada enggak sih di dunia? Masih enggak kebagian Ramadan? Wah, masih pertanyaan besar. Boa-boa. Sebelum Ramadan kita sudah dipulangkan oleh Allah. Makanya mengpeng ayeuna sok, tidak perlu tanya-tanya imam. Siap ikhlas lamun imam baca panjang siap? Nah, siap. Cuk tak ada tungna narosul. Saeuna imamna tah ulah kitu nya kada. Nah, tapi juga imam juga ada imam yang bijak ya. Imam yang bijak itu apa? Rasulullah kan sok disebatkeun ketika ditanya Aisyah Rasul itu salatnya gimana sih kalau di rumah? Rasul itu Aisyah menjawabnya, wah jangan ditanya rukunya panjang katanya. Jangan ditanya sujudnya panjang Rasul itu. Sampai-sampai itu teh surat Al-Baqarah nu 280 genap ayat teh kadang diduakeun ku Rasul mah. Ibu kantos ke salat di bumi teh maca surat Al-Baqarah diduakeun. Ibu mah ya maca surat Al-Baqarah teh anger tos naon teh apa? Tos waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Allah. Surat Al-Baqarah teh sakitu geuning sauril. Saya saja kadang-kadang seperti itu. Nah, Rasulullah panjang bacaannya, panjang rukunya, panjang sujudnya. Tapi itu Aisyah sedang bercerita ketika Rasulullah di rumah. Lain lagi ketika Rasul naon ngimaman, itu beda justru ya. Rasul itu ngimaman, pernah mau baca yang panjang, tiba-tiba anak kecil nangis. So Rasul aduh, kalau ini dibiarkan nangis pastilah orang-orang terganggu, dan pasti yang paling terganggu pertama kali adalah ibunya sendiri. Maka Rasul bacanya diputar haluan, membaca jadi yang pendek. Nah, itu berarti bijak seperti itu. Nah, bapak-bapak juga seperti itu bijak, karena di belakang itu kan tersehat sadayana jalmi teh ya kan. Ada yang nyeri tuur, ibu-ibu ada yang nyeri tuur sekarang? Boleh eta nyeri tuur meni payu pisan nya, nyeri tuur. Coba ya kalau di imaman panjang berarti dia tuurnya jadi sakit dong. Bisa sakit-sakitnya, bisa dia pegel apa-apanya gitu. Nah, imam itu tumpah-tumpah. Rasul juga seperti itu. Terkadang panjang-panjang teuing yang sedang-sedang saja seperti itu ya. Nah, itu makanya imam yang baik seperti itu. Ada imam nu maksakeun panjang, terus macanya dicomotan di surat anu gajeng ke surat anu kene itu pamik itu. Ulangi. Imam teh ngimaman ka urang, tapi maca surat teh gagajlengan. Dari surat apa gajleng ke surat apa, gajleng lagi ke surat apa, dicomotan di tengah-tengah,
di sisi atau di mana, boleh nggak baca seperti itu? Boleh sebenarnya, ya. Tapi tak ada apa pisan bapak-bapak teh. Karena mun bapak-bapak hilang tengah-tengah saha nu rek ngabejaan coba ya kan? Nah, bapak-bapak teh ngaranek tengah-tengah teh. Kumanya poho deui balik deui wah anggar we poho wae. Nah, ari nu dipengker teh cari cingwe eta apa? Eta teh surat naon? Eta teh ayat apa coba? Coba kalau membacanya wadduha wal laili idza saja. Nah, ulang. Cek ibu teh ma wadda'aka rabbuka wa ma qala poho keneh walal akhiratu khairul laka minal ula poho keneh wala nah itu imam teh kunaon ge poho wae atuh terus ya. Nah, kalau bapak-bapak lupa nujung imaman jangan dipertahankan, langsung Allahu Akbar ruku. Itu lebih selamat. Karena aya nu seuseureun kita dipengker teh cakak setan sana useureun teh cek setan siap puas poho cek setan teh ya. Nah, itu makanya jadi baca mangga dicomotan dia tadi tapi harus hafal pisan ya. Nah, ini ada imam nu maksakeun panjang di tengah-tengah ketika hilang deui tah aya nu ngawartosan. Ya ngajentul akhirnya teh imam ngajentul, makmum ngajentul lama. Pas dipengkar aya ibu-ibu nu tos rada sepuh setengah pikun, calengeung teh usah dan dituluykeun salat teh. Ker semuanya jadi gagal kan semuanya salat. Itu gara-gara imam yang tidak bijaksana kan seperti itu. Jadi siapa yang harus bijak itu ya semuanya pada akhirnya imamnya bijak, makmumnya juga bijak, itulah yang akan selamat. Tidak saling menghujat antara imam dengan makmum seperti juga dalam kehidupan nyata. Pemimpin yang baik itu yang dicintai oleh bawahannya. Bawahan yang baik itu yang dicintai oleh pemimpinnya. Akhirnya saling mencintai, bukan saling menghujat antara pemimpin sareng nu dipimpin. Nauzubillah min dzalik begitu ya. Nah, ibu tadi yang kedua itu adalah menjadi tameng. Tameng itu adalah perisai. Jadi menjadi kekuatan benar-benar. Ketika musuh menyerang itu selalu saja waspada, ditangkis dengan saum yang tadi. Maka itu yang namanya serangan-serangan dari setan pun mental pada akhirnya. Maka di dalam salah satu hadis setan itu pada bulan saum dibelenggu. Pernah kan kita mendengar hadis seperti itu? Ya, itu yang namanya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Itu maksudnya apa? Bukan setan berhenti menggoda, bukan. Tapi setan itu tidak daya upaya menggoda orang yang sedang hebat keimanannya, yaitu yang sedang melaksanakan saum. Karena disuruh kukulutus teu digugu setan teh, ya. Kukulutus teu ngagugu karena dia tahu ada tameng di sini apa, yaitu saum tersebut. Nah, itu barokahnya orang yang saum itu. Jadi menjadi barokah kebaikan bagi dirinya itu yang biasanya dia melakukan keburukan, maka dengan saum itu keburukannya ikut berhenti karena dihadang oleh saum yang tadi. Paham ibu-ibu? Nah, jadi kalau bapak-bapak teu acan masian artos kanggo meser acung, ibu-ibu tenang tidak? Tenang sambil ngedek-dek atau bagaimana? Ibu sadana tenang saja. Naon margina ibu-ibu ada sih disebat-sebatkeun sok cenah ngau acuk nupang sayana. Itu bukan ngadadak meser, Rasul mah harita membuka di lemarinya. Lemari Rasul kayak gimana? Bajunya setumpuk apa? Rasul itu kan orang yang sederhana. Tapi beliau mengambil baju yang putih, kesenangannya adalah warna putih. Makanya bapak-bapak pakai acuk kokona para roti. Kenapa? Itu teh aya sih ceritanya, Rasul senang kepada warna putih baju kokonya itu mun aya namanya. Jadi pilih yang paling bagus aja yang ada. Tapi ieu mah kaleresan aya artos, mangga mun aya artos, tapi jangan membuat sulit. Tadi ayatnya dibaca tuh sama yang baca Quran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagimu dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Eta dalam segala hal termasuk nu tadi baju, pakaian dan apapun itu, ya. Ibu-ibu misalnya suah kelerna meuni sueur pararino, ibu tidak biasa saja ibu-ibu sadana karena yang namanya naon tetenya tamu, kedatangan tamu ibu nyuguhan seadanya kan sebenarnya ibu-ibunya jangan sampai lieur. No ieu mah maksakeun, wah ibu-ibu kari. Itu namanya teh lontong kari. Ai kari teh kari naon rupi-rupi da budakna teh 3 beda karasa. Maka hiji kari sapi, lontong kari sapi, yang kedua lontong kari ayam, ari indungna lontong kari hutangna. Ibu sadar. Oh ya?
takut seperti itu, ternyata lontong lagi menanganyuk seperti itu. Nah ini yang berlebihannya ya. Jadi sikapi dengan baik karena kita ya udah ganti tadi ada udagan karena kita ingin keberkahan, kita jadikan Ramadan itu menjadikan berkah untuk segala sesuatu termasuk yang tadi insya Allah ya. Jadi yang kedua saum itu adalah tameng. Yang ketiga saum itu menjadi syafaat. Nah ini yang paling penting syafaat. Apa itu syafaat? Syafaatnya nyata pitulung Allah yang datang pada hari akhir, hari kiamat. Kenapa aneh ya? Aneh banget. Karena apa? Pada waktu itu tidak diberlakukan pitulung tisa sahaoke. Allah itu berfirman di dalam surat Al-Baqarah kan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, gitu kan. Takutlah kamu menghadapi satu hari di mana dina satu hari eta teh hiji jalma teu tiasa nulungan jalma nu sanesna. Jangankan orang lain nulungan orang lain, yang kan tetangga nulungan tetangga, yang namanya anak teu tiasa nulungan bapana, ya kan? Indung tiasa nulungan anak nanti, jadi masing-masing dina dinten eta mah. Jadi pertolongan itu tidak ada. Tapi tiba-tiba muncul ada yang disebut syafaat. Apa itu syafaat? Ternyata syafaat adalah rekomendasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umatnya, ibu-ibu ketemu dengan Rasulullah dan kebetulan itu umat yang sejati, maka dia mendapat rekomendasi dari Rasul untuk masuk ke dalam surga. Kekurangan sakudak sakedik teh digolkan karena dia menjadi apa? Menjadi umat Rasul yang sejati. Syafaat itu. Nah, sering disebut-sebut syafaat itu apa? Di antaranya adalah munculnya yang disebut Telaga Al-Kautsar, ya. Telaga Al-Kautsar. Anu hadisna ayat nama ku ibu sok diawas. Inna a'tainakal kautsar. Asa kenalnya, kenapa? Kenapa kan ayat eta sanes kenal deui sobat eta. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mung 3 ayat. Tapi ada Al-Kautsar. Ternyata Al-Kautsar tadi dibagi 2. Aya Al-Kautsar dunia, ada Al-Kautsar akhirat. Apa itu Al-Kautsar dunia? Nyata kanikmatan nu tos dipasikeun ku Allah begitu banyak. Ibu kaesang teh kanikmatan ti Allah? Henteu. Bujang-bujang kanikmatan sadayana. Ibu-ibu ngadaungkeun simkuring itu kan bari ngiceup, ari ngiceup kanikmatan teh. Kanikmatan. Ibu tadi sampai sekarang sabaraha kali ngiceup? Dihitung enggak? Nitaya mah ngitung ngiceup 1, 2, nama ke dihitung segalanya. Nah itu bukti bahwa kita tidak mampu menghitung kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah. Seiring dengan kicep ibu-ibu, seiring dengan napas kita juga. Kita bernapas kan, berapa kali kita menghirup, berapa kali kita mengeluarkan napas itu. Lagi-lagi kita tidak bisa menghitung karena banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan. Belum lagi ibu-ibu makanan gitu. Ibu-ibu kalau diingat-ingat ditanya 2 hari yang lalu ibu sahur dengan apa? Sok jawab sekarang, bisa nggak? Kadang nyemplung heula kan? Sahur bersama mangkukna teh sareng naon nya impleng heula. Padahal itu baru 2 hari yang lalu. Laras teh Bu? Karena sangat banyak yang kita makan itu. Ketika buka sahur kita makan apa, ketika sahur kita makan apa, sampai menghitung makanan pun kita tidak sanggup karena terlalu banyak. Itu adalah perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Baru makanannya, belum lagi minumannya, belum lagi uang yang sudah dikasih Allah sama kita berapa. Terus baju yang ada di lemari dihitungkah tidak? Tekah hitung sadana. Makanya digambarkan surah Allah teh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau saja kamu mencoba menghitung kenikmatan Allah itu tidak akan pernah terhitung karena sangat banyaknya. Laras ibu. Jadi kalau begitu tidak perlu dihitung. Cuma syukuri saja bahwa apapun yang kita terima hari ini, kemarin, mangkukna, atau nabi ening dan pagetok, kapanpun itu semuanya dikirim di Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurkeun we ku urang sadana, cukup bagi kita menjadi minasyakirin, golongan orang-orang yang bersyukur. Nah ibu-ibu sadana, syafaat itu seperti apa? Jadi syafaat pitulung Bu, Al-Quran itu akan datang ke hadapan Allah. Dina hadis itu begini, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Tuh, menika indah. Iqra'ul Qur'ana, bacalah olehmu Al-Quran. Jadi orang tadi piarang maca Al-Quran. Ibu-ibu yang ada di sini sudah berapa juz hari ini? Sampai hari ini udah berapa juz bacanya? Nah ngaharulang gitu berapa?
alhamdulillah baru setengah juz. Setengah. Ibu-ibu sadar baca Al-Quran dengan tadarus beda ya. Kalau tadarus itu nggak boleh memindahkan panjang-panjang Bu tadarus itu. Karena artinya tadarrosa ya tadarrosu tadarusan, artinya mempelajari. Jadi kita mempelajari 2 ayat saja, wah itu lama ya. Tadarus itu pertama dibaca dulu, guruna sakali tuturkeun ku muridna, terus sakali deui, terus ku muridna deui. Udah gitu dijelaskan tajwidnya dari awal sampai akhir sapuratina. Terus tata cara bacanya bagaimana. Wakaf saja ada 13, ada yang lebih baik berhenti, lebih baik diteruskan. Ada juga yang dilarang berhenti. Tete wakaf nawungku, nu kituna ge lami nerangkeun nu kituna teh, ya. Sabangsa ning idgham teh naon wae, kan itu ada banyak banget ya seperti itu. Tah tadarus mah dipesek teh sadayana. Udah diterangkan tajwidna terus ditarjamahkan. Itu bukan bahasa kita. Naon teh hartos nanti terjemahkeun ku bahasa orang bahasa Sunda. Terus ditarjamahkan itu ka hartos diterangkeun namina tafsir ya. Udah ditafsirkeun teh terus dibaca ulang kembali tabu tadarus mah seperti itu. Jadi tadarus mah kedah diubek-ubek, dipesek semuanya sehingga lama penjelasan teh, makanya memindahkan 2 ayat atau 3 ayat. Bu Ella kalau tadarus paling banyak 3 ayat atau tergantung ayatnya. Kalau panjang ayatnya 1 ayat pun cukup yang namanya tadarus itu. Tapi kalau baca Quran ibu ingin hatam, itu mah tidak perlu dibahas apa-apa ya. Misalnya ibu teh ngariung ada di masjid ame semangat, ibu di dia maos Qur'anna masing-masing atau di masjid? Di masjid. Tapi tidak dijelaskan itu untuk baca saja karena ngudag hatamnya. 1 juz 1 hari, one day one juz. Berarti 30 juz tamat sabulan Ramadan. Tapi untuk para sahabat mah eta teh tamat 30 juz teh membutuhkan cuma 2 hari saja. Masya Allah, 2 hari saja ada yang 1 hari tamat 30 juz. Aduh, eta luar biasa ya. Itulah bedanya kita dengan para sahabat. Tapi kalaupun dipaksakan ternyata kalau kaongkeng ibu ya, tong dipaksakan. Karena masa tok tuh Allah teh punya ayat yang indah banget, ayatnya teh kayak gini keresep ibu-ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ibu marsab pisan kana dalil eta teh. Mun naon teh nganggo dalil eta ibu? Ibu eta tos apa naon? Namanya sabangsa ning kulkulan, terasina ataina, teras soal aslina ibu teh naik-naik wae eta teh. Ibu teh jo langsung la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dalilna ibu mah teu apal dalilna eta, teu apal hadis dalilna eta, teu apal doa dalilna eta. Dalil eta bukan untuk melatih ibu supaya malas, bukan. Ibu-ibu sampai sing rajin ngapalkeun mah. Tapi akhirnya mentok. Ai ngapalkeun ibu-ibu dengan ngapalkeun anak muallimin sami teu cerdasna? Henteu, cerdas mana? Oh, cerdas anak muallimin atuh. Ibu-ibu mah sok disebat lagi jilot, ai jilot teh ngaji kolot. Barho, ai barho naon? Ai bubar ari poho. Apan ibu mah can bubar geus poho. Nyabonya seperti itu. Nah, saur Allah teh. Ari untuk ibu-ibu seperti ini nah dipaksa harus hafal tidak juga sih. Yang paling penting kanggo ibu-ibu mah ngarti we. Yang diterangkan ku Bu Ella teh apa ngolotok hadisnya mah enggak. Tapi ketika menerangkan oh itu ya disebut iman teh, oh itu nya nu disebut saum teh. Ngartos ibu teh. Maka pulang dari sini ibu mengamalkan semua yang saya sampaikan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu cukup bagi ibu. Namanya eta teh ngarti nu kitu teh. Maka ibu berubah, apung kurma bahasa teu acan ngaos, ibu teh pedih di sana. Keket men, kene merege, keseca, jahe buntut, kasiran kedekut, korun, rawahu Bu Ella, teh judulna teh. Jami nu pedih teh kitu. Tapi nalika diterangkan betapa bahaya orang yang pelit itu. Aduh, al-bakhilu ba'idun minallahi wa ba'idun minal jannati wa ba'idun minan nasi wa qaribun minan nari. Itu jami nu pedih teh dangukeun. Jami nu pedih teh cenah jauh ti Allah, jauh ti sawarga, jauh ti papada manusia, deket kana neraka. Nu pedih teh gebeg teh ceuk ibu, kitu geuning bahayana pedih teh. Maka pulang dari sini ibu-ibu merubah nu pedih tadi teh menjadi balabah. Itulah orang yang mengerti. Ya bener? Ari hafalkeun mah siga tadi lah anak sanawiyah nu hafalkeun mah. Tuh tanya sama Neng Resti, hafalkeun di muallimin itu banyak hafalan di sana itu banyak hafalan, segala-segala dihafal. Tapi karena terbiasa ngalar teh ngolotok seperti itulah ya. Nah, tapi eta teh kan diajar sejak kecil. Sok disebut-sebut dina paribasa ma'al ilmu fisigor kanaksi alal hajar. Orang yang belajar sejak kecil itu seperti mengukir di atas batu.
Tapi lamun belajarna fil kibar geus kolot eta teh kanak si alamai siga ngalukis na luhureun cai. Ibu payunan ibu teh jolam pinu ku cai sok ibu lukis geura. Aya tapakna aya ngan sakedap dita deui kitu nya. Tah ibu teh kitu kan diajarkeun tadi cikene ke terakhir ditanya geus ngahulang deui Bapak satar buleunang. Naonnya nu tadi teh poho deui tuh nya seperti itu. Jadi gimana atuh ari Allah marah tidak? Allah tidak marah sok samampuna bae. Nu mampu maca saurileun saeutik ku Allah dihargaan. Tadi kan satu huruf diartikannya berapa? 10 kebaikan, tapi nasasi Ramadan mah 10 kali 10 jadi sabaraha? 100 teh sahuruf teh sok mangga berlomba terus mendapat kebaikan insyaallah-nya. Jadi menjadi berkah nanti karena syafaat. Nah, si Quran tadi yang kita baca itu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Perak baca ku aranjeun Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an itu, ya. Nu mana we sisi mana, tengah-tengah atau terakhir atau awal mangga nu mana bae, bacalah. Ternyata ada alasannya Rasulullah menyuruh kita membaca itu kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ternyata ibu-ibu entah Quran teh bakal datang dina poe kiamat teh. Bade naon datangna teh? Syafi'an li ashabihi, yaitu memberi syafaat kepada orang yang bersahabat dengan Al-Qur'an ketika hidup di dunia. Masya Allah. Ya. Jadi bersahabat dengan Quran teh kumaha sono maca Quran teh. Sono upami teu maca Quran lami-lami teh asa naon ada kehilangan apa begitu. Jadi ibu teh jodohi ka majlis salim atau juga bapak-bapak mani betah ngariung di masjid teh. Ini bapak-bapak yang ngariung di masjid itu luar biasa loh jaminannya di payunan Rasulullah. Kenapa gitu? Karena di alam mahsyar ketika matahari didekatkan kan matahari teh kata dicabut ku Allah dibetot dicaketkeun milan cuma 1 mil saja ngadeukeutan para ahli jalma-jalma nu aya di alam mahsyar. Nya atuh matahari didekatkeun panas teh Bu, nya panas atuh bujang-bujang dicaketkeun 1 mil. Ayeuna urang segitu tebihna tadi kan panas teh siang-siang tadi, tapi tiba-tiba hujan ngagebretkan begitu Allah itu. Bade bikin hujan oke, bikin panas oke, karena Allah itu menguasai semua isi bumi ini begitu Bu nya. Tangga di alam mahsyar teh ibu-ibu panas pisan. Nalika panas pisan akhirnya Bu goyang kesang orang-orang itu sampai kebanjiran ku keringatnya sendiri. Soalnya di Bojong Koneng kamar teh banjir leres. Banjir ya. Tadi Bu Ella mapai ka ditu loh. Kok banyak letak begini? Banyak lumpur kenapa ternyata kebanjiran soalnya teh dodo teuing nya. Nuju saum kebanjiran. Mudah-mudahan sing sabar sing tawakal. Mudah-mudahan sing bersitong aya banjir deui mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah kalau banjir air itu ibu kan masih bisa jalan-jalan lah, jalan-jalan dina banjir air teh malah budak masuk keceprekan resep geuningan. Malih mah dina video kemarin air lucu oge sih lagi kebanjiran di teras rumahna teh banjir lagi gede. Manehna mah kecebekan we ibak laki-laki ya Allah, kecebur di teras irah deui beureun mandi di terasnya manehna teh. Bari ngabodor oge sih tapi lucu dinikmati berarti. Nah ibu-ibu, tapi banjir di sana bukan begitu ceritanya. Karena nonamina keringat itu ngagolotrok ibu-ibu. Jadi keringat itu panas kataheur ku panon poe teh jadi panas ibu-ibu sadana. Sakurang eta upami teh selami nya eta si naonnya teh hal ka sorot ku panon poe terus urang kadinya teu nganggo senda kumaha pu kekerebengan kan. Atau ibu naik ojek ai jokna teh geus kapanasan lami. Pan itu gurubuk teh ibu astagfirullahaladzim. Naon ibu mah gurubuk meni panas ge sih mang teu ngabejakan seperti itu. Ibu jantan si keringat itu ibu ngagolotrok. Dan orang-orang kebanjiran dengan keringatnya sendiri coba dikasiheuneun kan. Tapi enggak sama itu. Ada ala qadamehi aya nu kebanjiran sampai 2 mata kaki memuncangan, ada ila rukbataihi sampai lututnya, ada juga yang ila batnihi sampai perutnya, ada yang ila famihi sampai ke mulutnya. Oh, kekerbekan dina keringatnya sendiri, bari kokot seakan ibu. Nah, sementara orang sedang tersiksa dengan panasnya matahari, ada 7 golongan lupa Allah di pasien iuhan. 7 golongan teh saha Bu di antawisna adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi. Nya eta nu kenging iuhan teh di antawisna bapak-bapak, laki-laki, anak muda yang resep idek liher di masjid Allah di bumi Allah masyaallah. Nah ini bapak-bapak yang ngejeng-jeng di sini. Amin ya rabbal alamin. Tahu upami ka masjid teh betah kitu ida kharaja minhu. Apabila keluar dari masjid itu teh masuk lagi enggak tahu kalau ke masjid teh nyaman hati teh. Nah itu salah satunya yang akan diberi perlindungan pada hari itu. Amin ya rabbal alamin.
ya. Nah, syafaat ibu-ibu itu. Nah, syafaat yang berikutnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tarajawe datang ke payunan Allah dan usul kepada Allah, ya Allah, ini loh orangnya yang dulu bersahabat dengan Al-Qur'an dan saya yang menjadi saksinya. Cek Qur'an teh nyarita dan saya ini bersahabat dengannya, entah itu pagi, entah itu siang atau sore atau malam, terus aja dia itu mengatur hidupnya dengan Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah syafaat orang ini. Maka pada akhirnya orang itu ibu-ibu dipaparin syafaat dengan Al-Qur'an itu sendiri. Eta hebat natenya. Nah, Al-Qur'an memberi syafaat, saum ge ponnya kitu, ibu-ibu saum teh. Jadi saum menjadi syafaat pada waktu itu ibu-ibu sadana. Nah, itu keuntungan yang luar biasa dari Allah untuk orang-orang yang melakukan saum itu sendiri, ya. Nah, itu. Buat yang terakhirnya yang menjadi barokahnya itu adalah saum itu bisa ibu-ibu mengampunkan dosa-dosa kita dengan saum tehnya. Nah, ini mah adalah ayat tilu kokojo. Nah, ibu-ibu tilu kokojo karena ini yang terakhir, ini malam-malam terakhir ibu-ibu sudah ada satu malam ganjil lewat ya. Kemarin itu ibu begadang tidak pada malam itu? Begadang tidak? Buah-buah tibranya, aduh, engkau ibu teh palai Lailatul Qadar tapi tibra wae kumaha ieu teh. Coba ibu siasati tidurnya rada siang-siang gitu tidur supaya malam-malamnya tidak terlalu ngantuk. Ya banyak seperti itu. Sok mentiasa bablas gitu. Ada apa dengan malam itu? Mohon karena harus bekerja keras mencari Lailatul Qadar teh ya. Nah, yang membebaskan kita dari dosa-dosa itu bu pertama saum. Saum mah bahasana tos apa pisan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum, saumna saum nu sampurna teh nu tadi teu ngalakukeun dosa-dosa, terus oge imanan wahtisaban. Pertama karena iman, yang kedua karena ya mengharap ridho Allah saum teh. Teu karena siapa-siapa. Maka di belakangnya jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka orang itu akan diampuni dari dosanya yang sudah lalu. Aiji saum. Nu kaduana man qoma yaqumu qauman, artinya berdiri. Mun barudak pasantren geuning tos CF pelajaranana cek guruna teh qiyaman, naon eta teh? Berdiri. Kalau julusan duduk, kalau khurujan keluar, sok ditamang ku budak dur hujan, cenah budak nu bangor mah kitu. Qiyaman, salaman, dur hujan, cenah pada khurujan jadi dur hujan. Nah, ibu-ibu itu kiaman teh berdiri. Berdiri yang dimaksud apa sih berdiri teh? Ternyata naon berdiri teh tarawih nu tadi teh, makanya tadi dibahas tarawih. Kedah mulus tarawihna sama ibu-ibu imanan wa tisaban. Tarawih ge kedah ku karena iman dan mengharap ridho Allah. Sekalipun capek, sekalipun ripuh, apalagi di malam terakhir seperti ini Bu, 10 malam itu urang teh tos langlayeuskeun teh capek leres teh Bu. Nah, bahkan kita sampai berpikir begini, coba ya kalau Lailatul Qadar itu muncul di 10 malam awal, mungkin urang seger keneh leres teh Bu. Tapi ngahajak ku Allah teh ujianana teh jangan 10 awal. 10 kedua atuh jangan, tapi 10 ke 3 manakala kita sudah capek leres teh Bu. Nah, itulah ujiannya. Tapi ibu-ibu sok mun urang bersikeras, mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Sekalipun masih rahasia, itu sebenarnya teh kita teh begadangnya teh 10 malam atau 5 malam sih? Yang mana yang betul? 5 malam apa 10 malam? Hari nyebat 5 sieun 10 eta teh nya. Hari nyebat 10 sieun 5. Karena hadisnya memang ada dua-duanya. Hadis mah hiji masok cenah. Hidupkan 10 malam terakhir. Berarti anu genapnya ge ka eta. Makanya orang-orang kan i'tikafnya 10 malam, sekarang 10 malam 10 hari kan seperti itu. Jadi karawu kapangku nu genapna ge teu dipilihan nu ganjil wungkul. Karena yang ganjil juga anggar we. Ibu-ibu masih rahasia, yang ganjilnya ganjil mana atunya? Yang betul teh 21 apa 23 apa 25, 27 apa 29. Masih rahasia dan namina ge dirahasiakeun. Maka kalau kita ngambil 10 malam itu, insyaallah di situ kita akan mudah-mudahan kapapa yang 10 teh di malam ganjil yang mana kita mentoknya, di mana Lailatul Qadar itu datang. Yang jelas ketika kita kebagian Lailatul Qadar tah eta teh aya dina jaminan anu katilu punya. Jadi anu kadua mah man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berdiri salat tarawihna anu iman dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pasti ia akan diampunkan dari dosanya yang sudah lalu. Jadi inilah hebatnya saum, menjadikan barokah sehingga dosa-dosa itu lepas dosa itu. Tanu katiluna kokojana nyaeta man
koma, masih koma oke. Tapi disambung teh Lailatul Qadri. Barang siapa yang komanya jangan diartikan berdiri di situ, tapi artinya beribadah. Karena pada malam Lailatul Qadar itu kita kan tidak sholat melulu, ya Bu ya. Ada baca Qur'annya, ada baca hadisnya, ada diskusi, ada lakoh mungkin kanggo ngantosan Lailatul Qadar dongkap teh, ya Bu ya. Maka kita ibadah apapun, maka diartikan man qoma Lailatul Qadri. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu imanan wahtisaban, dengan iman juga mengharap ridho Allah, maka kebelakangnya sama ghufiro lahu ma taqaddama min danbi, maka ia akan diampunkan dari dosanya yang sudah lalu. Masya Allah ya. Nah itu di hari-hari terakhir ibu-ibu. Jadi kita sekarang sok ibu bekerja kerasnya hakoma mampuna kumaha bu abdi teh nuju beres-beres terang-terang lah ka oboan teu nanaon kan eta mah mas tato tum akhir nama. Siapa tahu pas Lailatul Qadar datang ketika kita sedang melek seperti itu. Duh nuju naon ibu teh nuju takwa, nuju bersih jiwa, nuju berharap ridho Allah, maka Lailatul Qadar datang itu menjadi keberkahan yang utama. Kan disebut-sebutna oke Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr gitu ya. Jadi satu malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah ya. Nah ibu-ibu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Itu para malaikat tumplek ibu-ibu semuanya datang ke langit dunia untuk apa? Memberi salam kepada orang-orang yang sedang mendapatkan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu. Warruhu fihi disarangan ke malaikat Jibril. Pokoknya semua malaikat tumplek pada malam itu. Makanya ibu-ibu orang yang kebagian satu malam itu, maka dia akan kembali pada nanti bulan Syawal di hari pertama teh seperti seorang bayi yang bersih dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin ya. Nah itu berkah-berkah itu ya. Nah apa yang dilakukan misalnya tadi ibu-ibu ada yang bertanya ibu-ibu, gimana ya Ustazah? Saya mau sholat tapi yang lama sholatnya pada malam Lailatul Qadar itu, kira-kira sholat apa ya di sana? Kalau sholat itu kan paling bisa juga syukurul wudu ya Bu ya. Ibu osok syukurul wudu tara. Tas wudu teh, sayang jangan lewat dua rakaat saja itu. Sok surat nama bade kana kulhu DGP kadinya ada ibu ngaresep kana kulhu teh. Mun teu kulhu hina atau hina. Sholat duha eta deui geura. Sholat rawatib eta deui geura. Surah Allah teh begitu, gak apa-apa ya banyak. Tak ibu 2 rakaat saparantos wudu itu teh ibu-ibu sunatna muakkad ya. Pernah siapa seorang sahabat namanya teh Bilal. Siapa yang tidak kenal dengan Bilal teh sok adzan muadzin yang kahot ya. Kalau orang-orang lagi berjalan mendengar suara Bilal, ngarandangnya teh dengan terkesima, ya Allah ini suara luar biasa, suara Bilal itu ya. Nah Bilal itu ibu-ibu pernah terdengar oleh Rasulullah terumpahnya di masjid kedepruk gitu tarumpahna sendalnya itu kedengaran banget suaranya. Jadi upami Rasul nyebatkeun tarumpahna kadangu di surga, itu artinya zaman tadi calon masuk ke dalam surga. Makanya Bilal diwawancara ke Rasul, Bilal, ada amalan apa sih kamu? Karena aku melihat atau mendengar suara sendalmu itu di surga. Maka Bilal menjawab, ya barangkali ya Rasul, barangkali gitu. Mama nawian abdi teh taraka kantun salat syukrul wudu. Masya Allah. Jadi salat syukrul wudu teh taraka kantun Bilal teh buah-buah cenah nu eta nu ngajajabkeun abdi ka sawarga teh. Ibu kabitan teh? Kabitan. Makanya ketika ibu teh wudu sok 2 rakaat tidak banyak lah ya. Kumaha upami hoyong ponok teh Bu Ela aya kitu surat nu langkung ponok tibatan kulhu beun arek sakumaha deui atunya yang ponok teh. Nya atos salah saayat macana nu tadi ya bunyi atau qaf ya paling panjang kaf haya ain sod paling sakit tuh ari yang nu ponok teh mah itu era mah gitu kan ya. Seperti itu ya. Nah itu yang luar biasanya ya. Jadi kita lihat apa sunah-sunah Rasul itu yang dilakukan oleh para sahabat, sok orang tuturkeun dan kita tumplekeun. Ini masih ada beberapa hari lagi. Kalau ibu kamari sok tibra sekarang ya. Coba karena Rasulullah itu mempunyai 3 cara untuk mencari Lailatul Qadar itu. Sok gerak. Aisyah yang berkata, karena tidak ada yang lebih mengenal Rasul kecuali Aisyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru ay al asyrul awakhiru min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka yang pertama syadda mizarahu. Rasul itu memperketat kain sarungnya.
dikencangkan kain sarungnya. Ini bahasa yang paling santun ya dalam Islam. Namun maksudna teh Rasul teu ngalakukeun hubungan suami istri di 10 malam terakhir. Ya iyalah kahaltos, karena Rasul kan i'tikaf, ya kan? I'tikaf. Ada i'tikaf di mana? Kenging teh di balong i'tikaf. Teu mana atuh bari naon teh bari ngurek, enggak boleh. Nguseup bukan ngurek ya, nguseup ya. Di balong abi mah i'tikaf di balong, i'tikaf di villa enggak boleh lah. I'tikaf itu fil masajidi ya tadi masjid. Naon dilakukan ya itu ibadah seputar tadi. Ngaus Quran, halaqah, tadarus, diskusi atau apapun itu ya. Atau ibu teh atau sampai nu tadi udah mendengarkan pengajian, sok ibu mau klik yang mana, ada siapa di situ, ustadz balatak di mana-mana, ngadangukeun ustadz ceramah atau ngadangukeun murota yang dibaca oleh orang lain, bisa kan seperti itu. Nah ibu-ibu tapi harus di masjid. Rasul kan bertahan 10 malam di masjid. Mana mungkin dia berhubungan dengan istrinya, karena itu dilarang keras. Ketika i'tikaf itu tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Makanya tadi syadda mi'zarahu. Yang pertama adalah mengencangkan sarungnya. Maksudnya tidak melakukan itu. Yang kedua adalah wa ahya lailahu. Apa ahya artinya? Ahya yuhyi ihya anon atasna ngahirupkeun. Eta ibu sok ngadoa geuning aya gugah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Tuh namanya eta tadi teh. Alhamdulillah ari sada puji kagungan Allah allati ahyana nu parantos ngahudangkeun abdi sadaya ba'da ma amatana saparantos ngamautkeun abdi sadaya. Jadi ahya teh menghidupkan. Nah, Rasul yang terjadi pada malam Ramadan 10 malam terakhir teh wa ahya lailahu. Rasul menghidupkan malamnya. Artinya mereka pada bangun malam-malam itu, ya. Janten teu tibrah ibu sadana. Ibu ge bangun ngan nonton TV. Beda deui atuh eta mah. Nonton TV ibu geus CFT SCTV gicelekeun ka Indosiar, gicelekeun ka NTP ulah. Jadi bertahan itu untuk beribadah. Emang berat sih satu malam itu. Kamu satu malam suntuk harus bangun. Tapi sok bekerja. Coba bisa tidak ibu-ibu? Karena ada ibu-ibu yang ketika bangun teu tiasa kulem deui. Aya nu kitu nya. Kayaknya usia berapa itu biasanya? Usia berapa? 60 ke atas ya. Jadi kalau bangun itu, nyilah ku tetiasa kulum sok manfaatkan sekarang. Makanya ibu-ibu rada tibrah heula siang-siangnya mungkin ya. Rada tibrah heula siang-siangnya, nanti malam supaya melek gitu. Bapak-bapak juga sama seperti itu. Karena ahya lailahu menghidupkan malamnya dengan ibadah gitu. Dan yang terakhir adalah wa aiqadha ahlahu. Dan Rasul membangunkan seisi rumahnya. Bangun. Hayu bangun, jangan tidur terus. Kita mapak Lailatul Qadar, hayu begitu. Ibu Rasul teh. Sampai mantunya saja digugahkeun ku Rasul. Saha mantuna nu sabumi? Ali bin Abi